long before they became legends. Mufasa. I have a secret, Mufasa. I always wanted a brother. I always wanted a brother. Just to be clear, I never signed up for this. Selamat datang di channel kami, tempat di mana cerita-cerita epik dan inspiratif dari dunia sinema dihidupkan kembali. Hari ini kami akan membahas salah satu film yang paling dinantikan tahun 2024, Mufasa: The Lion King. Sebuah prequel dari kisah legendaris yang telah memukau jutaan hati di seluruh dunia. Film ini membawa kita kembali ke Pride Lands untuk menjelajahi perjalanan seorang pemimpin sejati Mufasa, sang Raja Singa. Bagaimana seorang anak yatim yang menghadapi berbagai tantangan hidup di savana liar akhirnya menjadi simbol kebanggaan, keberanian, dan keadilan? Dalam video ini, kami akan membahas alur cerita film ini secara mendalam, mengungkap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, dan menganalisis bagaimana perjalanan Mufasa muda bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru seputar film-film terbaru. Dan satu hal lagi, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya tonton filmnya terlebih dahulu atau kamu bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Jika sudah siap, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. Lion King. Mufasa, run! Pada awal film diperlihatkan keindahan tempat yang bernama Pride Lands, tempat di mana sang Raja Singa, Simba, bersama hewan-hewan lainnya tinggal. Simba terlihat sedang menyapa para kawanan hewan lain dan mengungkapkan rasa syukurnya kepada mendiang ayahnya, Mufasa. Ia mengatakan bahwa berkat perjuangan ayahnya, ia dan seluruh kawanan hewan dapat hidup damai di tanah tersebut. Simba juga berjanji akan terus menjaga warisan berharga yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Di sisi lain, Nala, istri Simba yang sedang mengandung, terlihat mencari tempat yang nyaman untuk melahirkan anak mereka. Singkat cerita, Pumbaa si babi hutan bersama Timon, temannya yang merupakan seekor meerkat, datang menyapa Simba. Dalam percakapan tersebut, Simba meminta Pumbaa dan Timon untuk menjaga putrinya, Kiara, selama ia menemani Nala. Sebelum pergi, Simba berpesan dengan tegas agar mereka tidak menceritakan hal-hal aneh atau tidak pantas kepada Kiara. Beberapa saat kemudian, Kiara, anak satu-satunya Simba, terlihat ragu dan takut saat ayahnya hendak pergi meninggalkannya. Namun, Simba dengan lembut mengatakan bahwa Kiara harus belajar berani seperti yang telah diajarkan oleh Mufasa. Setelah memberi Kiara keyakinan, Simba pun pergi. Sayangnya, alih-alih menjaga Kiara dengan baik, Timon dan Pumbaa malah menceritakan sebuah cerita karangan yang konyol. Mereka mengklaim bahwa merekalah yang berhasil mengalahkan Scar, antagonis yang pernah menguasai Pride Lands. Kiara yang polos mendengarkan cerita itu dengan penuh rasa ingin tahu. Namun di sana Kiara mengatakan bahwa yang mengalahkan Scar bukanlah Pumbaa dan Timon, melainkan ayahnya, Simba. Singkat cerita, datanglah Rafiki. Rafiki meyakinkan Kiara agar tidak perlu takut pada apapun karena kedua orang tuanya, Simba dan Nala, serta para leluhurnya telah memberikan berkah keberanian kepadanya. Rafiki juga bercerita bahwa dahulu ayahnya, Simba, sangat takut pada petir. Namun berkat ajaran dari kakeknya Mufasa, Simba akhirnya tumbuh menjadi seorang raja yang pemberani seperti sekarang. Kiara yang mendengar kata-kata itu merasa ragu apakah dirinya bisa menjadi pemberani seperti ayahnya atau bahkan seperti kakeknya, Mufasa. Melihat keraguan Kiara, Rafiki memutuskan untuk menceritakan kisah awal mula perjalanan Mufasa sebelum menjadi raja sejati. Kisah itu dimulai dengan memperlihatkan sebuah tempat yang sangat gersang. Di sana terlihat 3 ekor singa, Ratu Uru, Raja Ahadi, dan anak mereka, Mufasa. Ratu Uru dan Raja Ahadi berkata kepada Mufasa bahwa ada sebuah tempat yang sangat indah, damai, penuh dengan air, dan makanan yang melimpah. Tempat itu bernama Milele, yang dalam bahasa mereka berarti abadi. Mereka mengatakan bahwa suatu saat nanti mereka akan pergi ke Milele. Namun sebelum itu Mufasa diberi gambaran seperti apa Milele itu. Singkat cerita, tiba-tiba turun hujan yang lebat, membuat Mufasa dan para hewan lainnya merasa sangat senang karena akhirnya ada pasokan air di daerah mereka yang gersang. Semua hewan bergembira merayakan hujan tersebut. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba datang air bah yang sangat besar menerjang seluruh area tempat mereka tinggal. Para hewan panik dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing.
Sayangnya dalam kekacauan itu, Mufasa harus terpisah dari kedua orang tuanya, Ratu Uru dan Raja Ahadi, dan terbawa arus yang sangat jauh hingga tak diketahui kemana ia pergi. Singkat cerita, Mufasa yang terbawa arus akhirnya terdampar di sebuah tempat yang asing. Di sana, ia mulai mencari keberadaan ibu dan ayahnya. Saat menyusuri tempat itu, Mufasa melihat seekor bayi singa lainnya yang bernama Taka sedang terancam oleh serangan buaya. Dengan keberanian luar biasa, Mufasa menyelamatkan Taka dari bahaya tersebut. Tak lama kemudian datanglah ibu Taka, seekor singa betina bernama Asha. Asha merasa terkejut melihat Mufasa, seekor singa muda dari wilayah lain. Ia mengatakan kepada Mufasa bahwa meskipun ia bersedia membantunya, ayah Taka, Obasi mungkin tidak akan menerima kehadirannya karena Mufasa bukan bagian dari kawanan mereka. Mufasa menjelaskan bahwa ia terpisah dari orang tuanya dan tidak tahu harus kemana. Mendengar cerita Mufasa, Asha merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membawa Mufasa ke kawanan mereka. Sesampainya di kawanan Obasi, ayah Taka terlihat tidak senang dengan kehadiran Mufasa. Ia mempertanyakan mengapa Asha membawa anak singa dari wilayah lain dan bahkan mengatakan bahwa Mufasa seharusnya dimangsa karena ia bukan bagian dari kawanan mereka. Namun Taka dengan tegas membela Mufasa, mengatakan bahwa Mufasa adalah singa yang baik dan telah menyelamatkan hidupnya. Taka juga menyatakan keinginannya agar Mufasa menjadi saudara angkatnya. Namun Obasi kembali menolak permintaan Taka karena Mufasa adalah singa dari kawanan luar, sehingga ia tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok mereka. Obasi juga menjelaskan arti nama Mufasa, yaitu raja, dan menegaskan bahwa Mufasa tidak bisa bergabung dengan kawanan mereka karena tahta raja singa sudah ditetapkan akan diberikan kepada Taka. Sebagai ujian terakhir, Obasi mengusulkan bahwa jika Mufasa kalah dari Taka dalam sebuah perlombaan lari, ia akan dimangsa oleh Obasi hanya dengan sekali gigitan. Namun, Asha, ibu Taka, memberikan solusi. Ia mengatakan bahwa jika Mufasa berhasil memenangkan perlombaan tersebut, ia diizinkan untuk tetap tinggal bersama kawanan mereka meskipun hanya dengan singa-singa betina. Ketika perlombaan berlangsung, Mufasa berhasil mengalahkan Taka. Meskipun begitu, terlihat bahwa Taka sebenarnya sengaja mengalah agar Mufasa dapat tinggal bersama mereka sebagai saudara. Singkat cerita, Mufasa dan Taka pun tinggal bersama dan tumbuh menjadi dua singa dewasa. Namun Obasi tetap menganggap Mufasa sebagai singa liar yang tidak pantas hidup bersama kawanan mereka. Ia juga memperingatkan Taka bahwa jika ia terus bersama Mufasa, suatu hari ia akan dikhianati oleh Mufasa. Sementara itu Mufasa tinggal bersama para singa betina dan dirawat dengan baik oleh Asha. Asha juga mengajarkan Mufasa kemampuan unik dari para singa betina, yaitu insting tajam untuk merasakan keberadaan sesuatu dari jarak yang sangat jauh. Mufasa berhasil menguasai kemampuan tersebut dan mampu merasakan keberadaan keluarganya. Asha meyakinkan Mufasa bahwa dengan kemampuan itu, ia dapat terus mencari keluarganya. Kemampuan unik tersebut tidak dimiliki oleh singa jantan lainnya, sehingga Asha menyarankan agar Mufasa menggunakan hal itu untuk meyakinkan Obasi agar menerima dirinya sebagai bagian dari kawanan. Namun, Mufasa merasa itu semua sia-sia. Ia mengatakan bahwa lebih baik ia tetap berada dalam posisinya sekarang agar tidak menghalangi Taka yang akan menjadi raja selanjutnya. Melihat ketulusan Mufasa, Taka mulai memandang kakaknya dengan cara berbeda. Taka kemudian memutuskan untuk mengikuti Mufasa dan Asha saat mereka menjelajahi savana. Ketika mereka sedang berjalan, Taka melihat dua ekor singa berwarna putih yang sedang mengawasi Mufasa dari kejauhan. Ketika dua singa putih itu menyerang Asha, ia menyuruh Mufasa untuk segera melarikan diri. Namun dengan keberanian yang luar biasa, Mufasa memutuskan untuk melawan kedua singa itu demi melindungi Asha. Sementara itu, Taka yang menyaksikan kejadian tersebut merasa ketakutan dan melarikan diri. Semua itu dilihat oleh Asha, yang kemudian menyadari perbedaan besar antara keberanian Mufasa dan ketakutan Taka. Pada akhirnya, Mufasa berhasil menewaskan salah satu singa putih, sementara singa putih yang lain melarikan diri setelah melihat keberanian Mufasa. Singkat cerita, saat kembali ke kawanan, Asha menceritakan kepada semua orang bahwa tanpa keberanian Mufasa, ia pasti sudah tewas. Ia juga menyebut bahwa Taka, meskipun berada di tempat kejadian, justru melarikan diri karena rasa takut. Obasi yang mendengar hal ini mulai menerima keberadaan Mufasa di kawanan mereka. Dengan kemampuan insting tajamnya, Mufasa memperingatkan bahwa kawanan singa putih kemungkinan akan kembali untuk menyerang mereka. Di sisi lain, pemimpin kawanan singa putih, Kiros, mengetahui bahwa salah satu singa putih yang tewas adalah anaknya. Mendengar kabar itu, Kiros sangat marah dan bersumpah untuk membalas dendam kepada Mufasa. Pada malam harinya, Obasi menasihati Taka yang masih merasa takut akibat kejadian sebelumnya. Obasi berkata bahwa sebagai pewaris tahta Raja Singa, Taka harus belajar melawan rasa takut yang ada dalam dirinya. Itu adalah tanggung jawab seorang raja.
Namun Taka yang merasa tidak percaya diri mengatakan bahwa ia bukanlah seorang raja, melainkan hanya seekor anak singa yang kebetulan adalah putra raja. Di tengah percakapan mereka datanglah seekor singa lain yang membawa kabar bahwa kawanan singa putih akan datang untuk membalas dendam. Mendengar berita ini, Obasi segera memerintahkan Taka untuk pergi bersama Mufasa. Ia mengatakan bahwa Taka adalah satu-satunya pewaris tahta, sehingga ia tidak boleh tewas dan harus bertahan hidup demi masa depan kawanan. Keesokan paginya, Mufasa dan Taka berpamitan dengan Ashe untuk memulai perjalanan mereka mencari jalan menuju tempat yang disebut Milele. Singkat cerita, setelah mereka pergi, kawanan singa putih yang dipimpin oleh Kiros akhirnya datang dan menyerang kawanan Obasi dengan penuh amarah. Dalam perjalanan, tiba-tiba Mufasa melihat sekawanan burung berterbangan di udara, sebuah tanda bahwa kawanan singa putih sedang mendekati mereka. Saat terpojok di pinggir tebing, Mufasa yang memiliki trauma masa kecil karena air terpaksa melompat ke sungai bersama Taka untuk menyelamatkan diri. Namun salah satu singa putih ikut melompat dan mengejar mereka. Di tengah pengejaran, seekor buaya tiba-tiba muncul dan memangsa singa putih tersebut sehingga Mufasa dan Taka berhasil lolos. Mereka kemudian terbawa arus hingga ke tempat yang lebih aman. Singkat cerita, Mufasa dan Taka akhirnya selamat dari bahaya tersebut. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seekor singa betina bernama Nala dan seekor burung yang menemaninya. Nala menjelaskan bahwa ia sedang mencari tempat yang lebih baik karena wilayah tempat tinggalnya sebelumnya telah diserang oleh kawanan singa putih. Taka memperkenalkan diri dan mengajak Nala untuk bergabung bersama mereka. Namun, Nala menolak ajakan tersebut. Mufasa lalu menjelaskan bahwa mereka semua sedang mencari sebuah tempat bernama Milele. Nala menanggapi bahwa Milele hanyalah sebuah dongeng, sesuatu yang tidak nyata dan tidak mungkin ditemukan. Di sisi lain, cerita bergeser ke sekelompok monyet yang tinggal di sebuah pohon besar. Kelompok monyet itu tampak mengejar salah satu anggota mereka yang berbeda dari yang lain, yaitu seekor mandril bernama Rafiki. Namun seekor monyet betina membela Rafiki, mengatakan bahwa ia telah banyak berjasa bagi kawanan monyet dan tidak pantas diusir. Rafiki meskipun dipertahankan merasa bahwa saatnya telah tiba baginya untuk pergi dan mencari tempat asal keluarganya. Singkat cerita, Rafiki yang berjalan sendirian tiba-tiba menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh Mufasa dan teman-temannya. Namun Rafiki tidak menunjukkan rasa takut sama sekali meskipun tahu mereka adalah singa. Dengan tenang, Rafiki berkata kepada mereka bahwa jika mereka memutuskan untuk memakannya, mereka tidak akan pernah menemukan tempat yang disebut Milele. Setelah mendengar perkataan Rafiki, Mufasa dan yang lainnya terkejut karena mereka tidak menyangka Rafiki mengetahui tentang Milele. Rafiki kemudian menjelaskan bahwa ia pernah mengunjungi tempat itu beberapa kali meskipun hanya dalam mimpinya. Ia juga menceritakan bahwa ia melihat sebuah pohon besar yang diyakininya sebagai tempat asal keluarganya. Mendengar penjelasan itu, Mufasa dan yang lainnya sepakat untuk pergi bersama Rafiki untuk mencari tempat yang bernama Milele. Singkat cerita, saat mereka beristirahat, Mufasa memberitahu Rafiki bahwa ia merasa seperti mendengar suara ibunya, Ashe, yang terus-menerus memanggil dan membimbingnya menuju Milele. Rafiki menjelaskan bahwa suara itu adalah petunjuk dari ibunya yang ingin Mufasa berhasil mencapai tujuan mereka. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di ujung sebuah tebing. Di sana mereka menghadapi pilihan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur atas atau jalur bawah tebing. Rafiki menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Mufasa. Mufasa mengingat nasihat dari Ashe memilih jalur bawah tebing. Nala penasaran dengan alasannya dan bertanya mengapa mereka tidak mengambil jalur atas. Mufasa menyarankan Nala untuk memejamkan matanya dan mencoba melihat seperti yang ia lakukan dengan menggunakan insting untuk merasakan jalan yang paling aman. Nala mencoba saran Mufasa dan akhirnya menyetujui pilihan jalur bawah tebing. Singkat cerita, saat mereka melanjutkan perjalanan, Taka terlihat mulai menunjukkan rasa suka kepada Nala. Dalam percakapan pribadi dengan Mufasa, Taka memperingatkannya agar tidak mendekati Nala. Sebagai tanggapan, Mufasa memberikan saran kepada Taka, menyarankan agar ia memuji sesuatu yang unik tentang Nala, seperti aroma khasnya. Mufasa menyebut bahwa aroma Nala seperti dog flower, bunga yang memiliki keharuman khas. Kemudian, ketika Taka menyampaikan hal itu kepada Nala, ia mengatakan bahwa ia bisa mencium aroma dog flower, bunga yang tumbuh di tempat yang jauh. Nala yang mendengar hal itu merasa takjub karena Taka dapat mengenali aroma bunga yang jaraknya sangat jauh. Nala mulai mengira bahwa Taka memiliki kemampuan insting yang sama seperti Mufasa, karena ia dapat mengenali aroma dog flower dari jarak yang jauh. Singkat cerita, setelah mereka sampai di atas tebing seberang, mereka melihat kawanan gajah yang sedang bermigrasi. Namun tidak jauh dari sana, terlihat kawanan singa putih muncul di seberang tebing.
Awalnya mereka berpikir bahwa kawanan singa putih tidak akan bisa mengejar mereka karena terhalang oleh tebing yang curam. Namun mereka terkejut saat melihat kawanan singa putih memilih untuk melompat dari tebing untuk mencapai sisi seberang. Dalam kekacauan itu, Nala secara tidak sengaja menjatuhkan sarang lebah. Akibatnya, sebagian kawanan singa putih yang menyerang akhirnya tewas, terkena sengatan lebah. Sayangnya, Nala ikut terluka dan tidak sadarkan diri. Mufasa dengan sigap berhasil menyelamatkan Nala dari bahaya tersebut. Singkat cerita, Rafiki mencoba membangunkan Nala dan untungnya Nala masih hidup. Saat Nala sadar, Rafiki menjelaskan bahwa ia diselamatkan oleh salah satu dari kedua singa, namun tidak menyebutkan siapa. Sementara itu Mufasa yang sebenarnya adalah penyelamat Nala justru mengaku bahwa Taka lah yang menyelamatkannya. Mendengar hal ini, Nala dengan tulus berterima kasih kepada Taka tanpa mengetahui kebenarannya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah pegunungan bersalju. Di sana Mufasa menyuruh burung yang menemani mereka untuk menghapus semua jejak perjalanan mereka dengan tujuan agar kawanan singa putih tidak dapat melacak jejak mereka. Trik yang dilakukan oleh burung untuk menghapus jejak mereka berhasil mengecoh kawanan singa putih sehingga mereka tidak lagi mampu melacak perjalanan Mufasa dan kelompoknya. Burung tersebut kemudian kembali kepada kelompok dan memberikan informasi bahwa para singa putih telah kehilangan jejak mereka. Namun saat melanjutkan perjalanan, Rafiki terpeleset di jalan bersalju. Mufasa segera membantu Rafiki bangkit sambil berkata, "I got you." Kalimat itu membuat Nala teringat akan kejadian sebelumnya saat ia diselamatkan. Nala akhirnya menyadari bahwa selama ini yang menyelamatkannya adalah Mufasa, bukan Taka. Nala kemudian berbicara kepada Mufasa dan mengucapkan terima kasih atas keberanian dan pengorbanannya selama ini. Ia juga menyatakan bahwa Mufasa pantas menjadi pemimpin sejati, seorang raja singa yang berani dan penuh kasih. Singkat cerita, Mufasa dan Nala mulai saling meyakinkan diri untuk mendukung satu sama lain. Hubungan mereka pun semakin erat, yang membuat Nala yakin bahwa Mufasa adalah sosok yang istimewa dalam hidupnya. Namun semua itu diamati dari kejauhan oleh Taka, yang merasa kecewa dan marah. Ia merasa Mufasa telah merebut Nala darinya. Dalam kekalutan dan amarahnya, Taka tidak sengaja terjatuh ke bawah tebing yang membawanya ke dekat kawanan singa putih yang dipimpin oleh Kiros. Di sana, Taka dengan dendam yang membara terhadap Mufasa memberanikan diri mendekati Kiros. Ia menawarkan bantuannya kepada Kiros untuk menangkap dan membalas dendam kepada Mufasa yang telah menewaskan anak Kiros. Singkat cerita, kelompok Mufasa akhirnya tiba di tempat yang selama ini mereka cari, yaitu Milele. Sebuah tempat yang indah, penuh kedamaian dengan air yang melimpah dan padang hijau yang luas, tempat yang mereka yakini sebagai surga bagi semua kawanan. Di Milele, Rafiki akhirnya menemukan sebuah pohon besar yang selama ini ia lihat dalam mimpinya. Pohon tersebut menandakan bahwa mereka benar-benar telah tiba di tempat yang ia yakini sebagai Milele. Mufasa dengan nada bercanda bertanya kepada Rafiki apakah ia menemukan saudara kembarnya di pohon tersebut. Rafiki menjawab bahwa dalam mimpinya ia tidak bertemu dengan saudara kembarnya, melainkan dengan saudara lainnya yang ternyata adalah Mufasa sendiri. Singkat cerita, para hewan mulai mendekati Mufasa dan salah satu dari mereka, seekor jerapah, mengenali Mufasa sebagai singa yang sedang dikejar oleh kawanan singa putih. Di sana, Mufasa berjanji kepada semua hewan bahwa kawanan singa putih tidak akan pernah menguasai Milele. Namun tiba-tiba dari atas tebing muncul kawanan singa putih yang dipimpin oleh Kiros. Mereka berhasil menemukan Milele karena pengkhianatan Taka. Melihat situasi itu, Mufasa memutuskan untuk menghadapi Kiros secara langsung. Sementara Nala dan Rafiki mencoba meyakinkan para hewan lainnya untuk bersatu dan bekerja sama melawan kawanan singa putih demi melindungi Milele. Nala dan Rafiki berusaha menginspirasi para hewan untuk memahami bahwa hanya dengan kebersamaan mereka dapat mempertahankan tempat tersebut dari ancaman Kiros dan kelompoknya. Di atas tebing, Kiros memberitahu Mufasa bahwa Taka telah mengkhianatinya. Ia menjelaskan bahwa pengkhianatan Taka adalah alasan mengapa kawanan singa putih berhasil mencapai Milele. Hal itu memicu kemarahan dan kekecewaan Mufasa terhadap saudaranya. Akhirnya Mufasa dan Kiros terlibat dalam pertarungan sengit. Mufasa berhasil melarikan diri sejenak dari Kiros dan menggunakan waktu tersebut untuk membujuk para hewan agar bersatu melawan kawanan singa putih. Ia menjelaskan bahwa jika mereka tidak bersatu, Milele akan dikuasai oleh singa putih dan tidak lagi menjadi tempat tinggal yang damai bagi semua makhluk. Mufasa dengan penuh keyakinan mengatakan kepada para hewan bahwa Milele adalah milik semua makhluk yang mencintai kedamaian. Dan dengan bekerja sama, mereka dapat mengusir ancaman Kiros serta mempertahankan tempat itu sebagai surga bagi semua kawanan. Pada akhirnya, semua hewan setuju dengan ajakan Mufasa dan bersatu untuk mempertahankan Milele dari ancaman kawanan singa putih.
Dengan kerjasama mereka, serangan kawanan Singa Putih mulai terhambat. Namun di tengah kekacauan pertempuran, Mufasa terjatuh ke sebuah tebing dan kembali berhadapan langsung dengan Kiros. Pertarungan sengit antara Mufasa dan Kiros berlanjut. Mufasa sempat terpojok dan Kiros bersiap memberikan serangan terakhirnya. Namun, pada saat yang menentukan, Taka yang teringat kenangan masa kecilnya bersama Mufasa memutuskan untuk menolong saudaranya. Dalam upayanya menyelamatkan Mufasa, Taka terkena cakar Kiros di matanya yang kemudian meninggalkan bekas luka permanen tanda yang kelak membuatnya dikenal sebagai Scar. Sementara itu, kerusuhan yang terjadi mengakibatkan gempa yang membuat tebing di atas mereka mulai retak dan runtuh. Batu-batu besar terjatuh menyebabkan Mufasa dan Kiros terjatuh ke jurang. Dalam detik-detik terakhir, Mufasa memanfaatkan sebuah batu besar yang jatuh untuk menenggelamkan Kiros ke dalam jurang. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, Mufasa akhirnya berhasil mengalahkan Kiros. Namun, Mufasa hampir kehilangan nyawanya saat tebing tempatnya berpijak mulai runtuh. Pada saat itulah, Taka kembali menolong Mufasa menariknya ke tempat yang aman. Dengan bantuan Taka, Mufasa selamat dan mereka berhasil memenangkan pertempuran melawan kawanan Singa Putih. Setelah kemenangan mereka, semua hewan yang ada di Milele memberikan penghormatan kepada Mufasa, mengakui dia sebagai Raja Singa yang baru. Pada momen itu, Mufasa merasakan aroma yang familiar. Ternyata itu adalah aroma ibunya Ashe yang masih hidup setelah bertahun-tahun terpisah, meskipun ayahnya Ahadi telah tewas dalam upaya menyelamatkan Mufasa dari banjir besar di masa lalu. Di akhir cerita, Taka menghampiri Mufasa untuk meminta maaf atas pengkhianatannya. Ia memohon diberi kesempatan untuk tetap bersama Mufasa sebagai saudara. Namun Taka juga meminta agar mulai saat itu ia dipanggil dengan nama Scar sebagai pengingat atas kesalahan dan pengkhianatan yang pernah dilakukannya. Mufasa menerima permintaan Scar tetapi juga mengingatkannya bahwa mereka adalah saudara dan ia berharap Scar dapat menemukan tempatnya dalam kawanan. Pada akhirnya, semua hewan di Milele menobatkan Mufasa sebagai The Lion King yang sesungguhnya. Ia diakui sebagai raja yang tidak hanya kuat dan bijaksana, tetapi juga membawa kedamaian bagi semua makhluk di tanah tersebut. Di akhir film, cerita kembali kepada Kiara yang mendengarkan kisah kakeknya. Kisah perjalanan Mufasa akhirnya menginspirasi Kiara untuk berubah pikiran. Ia memutuskan untuk menjadi seekor singa yang lebih berani dan kuat seperti kakeknya, Mufasa. Film kemudian ditutup dengan Simba dan Nala yang kembali terlihat bersama anak kedua mereka, seorang anak singa laki-laki yang menjadi saudara pertama Kiara. Kehadiran keluarga baru itu menunjukkan kelanjutan garis keluarga yang penuh keberanian dan kebijaksanaan. Film ini berakhir dengan indah, meninggalkan pesan tentang keberanian, persaudaraan, dan tanggung jawab. Sebuah warisan yang dipegang erat oleh generasi-generasi berikutnya di Pride Lands. Demikianlah kisah perjalanan Mufasa dari seorang anak yatim yang berjuang di tengah kerasnya kehidupan savana hingga menjadi pemimpin yang dihormati dan disegani. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang keberanian, pengorbanan, dan arti sebenarnya dari tanggung jawab. Semoga video ini tidak hanya menambah wawasan Anda tentang film Mufasa, The Lion King, tetapi juga menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan berani menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini dan tuliskan di kolom komentar bagian mana dari film ini yang paling berkesan untuk Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar dunia film dan animasi. Nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda menjadi yang pertama tahu saat video baru diunggah. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.